menjelang pemilu. Menjelang pemilu misalnya, banyak sekali lembaga-lembaga penelitian sosial khususnya itu bahkan ada yang bisa dipesan hasilnya, ya, bisa dipesan. Nah, jadi oleh karena itu maka perlu etika, itu perlu kode etik dalam penelitian. Jadi latar belakangnya itu, ya, dulu memang tidak ada ini, kemudian seiring dengan perjalanan waktu penelitian semakin banyak dan kepentingan juga sudah bermacam-macam, bahkan peneliti-peneliti ini juga terlibat misalnya di dalam kondisi perang. Misalnya dulu ketika Perang Dunia Kedua, di mana kita di dalam sumber ini dikatakan bahwa dokter-dokter Nazi, ya ini kan Perang Dunia Kedua itu antara melibatkan Nazi dulu dengan sekutu, ya. Nah, dokter-dokter Nazi katanya, ya kata orang-orang ini, sering melanggar etika dalam penelitian, menggunakan objek-objek penelitian yang tidak kurang beretika, dikatakan demikian. Nah, itu puncaknya di sana. Ya. Kalau kita sebelumnya itu sebenarnya sejak tahun 1960-an itu sudah mulai orang memperhatikan tentang perlunya etika penelitian. Sehingga ada sebuah naskah akademik ya, dilahirkan dengan judul bahkan Code of Ethics, ya, kode etik di dalam penelitian. Sementara Jerman sendiri itu baru pada tahun 90-an. Itu 1993 menghasilkan sebuah naskah dengan judul yang sama kira-kira. Ya. Dalam bahasa Jermannya Ethic Codex. Jadi itu dia. Ya. Dengan latar belakang inilah, ya, maka kemudian orang menyusun suatu kode etik penelitian. Karena kalau nggak disusun ini bisa berbahaya, berbagai macam terjadi. Bisa terjadi pembajakan terhadap karya orang, penggunaan objek-objek penelitian yang tidak manusiawi, tidak memperhatikan kelangsungan hidup, ya, tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, apalagi misalnya penelitian-penelitian seperti kami ini yang di kimia, ya, mana limbah-limbah penelitian juga akan bisa menghasilkan hal yang berbahaya. Nah, bahkan ini dikatakan sebelumnya, bahkan di Amerika dan Eropa sendiri itu mengalami masalah apabila tidak ada pengaturan kode etik. Kenapa masalahnya? Karena seringkali kekayaan intelektual mereka itu digunakan oleh orang tanpa izin. Bahkan sampai hari ini pun mungkin Amerika masih masih dongkol misalnya dengan negara Cina, di mana kita tahu bahwa Cina itu paling bisa dalam meniru, ya, meniru. Makanya seperti kita di sini, contohnya kalau kita beli HP yang produk Amerika seperti Apple itu harganya sampai berapa juta gitu. Tapi dengan adanya produk Cina, nah, padahal produk Cina ini kan mungkin hasil-hasil tiruan, bisa kita beli dengan harga yang murah. Jadi hal yang beginilah orang perlu melindungi hak kekayaan intelektual. Jadi boleh Anda membuat boleh Anda membuat produk yang sama, tapi jangan tiru teknologi kami. Gitu. Maka di sini perlu kode etik penelitian. Ya. Lantas bagaimana kode etik penelitian itu mengatur dan apa saja isinya? Ya, jadi coba kita lihat. Di sini dalam sumber yang saya ambil ini paling tidak ada 9 kode etik yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya banyak dan panjang lebar pembahasannya, tetapi kalau sekiranya kita bisa mengamalkan 9 kode etik ini sudah sangat lumayan, sudah sangat bagus. Yang pertama adalah bahwa si peneliti itu membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah. Kita harus membaktikan diri bahwa kita membuat penelitian ini tujuannya untuk mencari kebenaran, pencarian kebenaran, bukan mencari-cari pembenaran. Itu yang pertama. Kenapa ini penting? Karena kita lihat perkembangan hari ini, banyak juga penelitian-penelitian yang tujuannya adalah untuk pembenaran.
terhadap hipotesis yang sudah disusun sebelumnya. Nah, ini tidak memenuhi kode etik. Maka kode etik yang pertama ini bahwa kita harus berangkat dari keinginan untuk mencari kebenaran secara ilmiah. Ya. Baik di dalam ilmu-ilmu alam, ilmu ekonomi, lebih-lebih tentang ilmu agama. Ya, lebih-lebih tentang ilmu agama. Perlu penelitian kita lakukan. Nah, itu. Yang pertama, kita harus berangkat dari keinginan untuk mencari kebenaran secara ilmiah. Dalam segala bidang yang kita geluti dalam penelitian ini. Baik itu berkaitan dengan alam sekitar, baik berkaitan dengan kondisi sosial, baik berkaitan dengan keyakinan, keagamaan, dan lain-lain. Ya. Itu dibutuhkan sebuah penelitian. Kalau kita lihat misalnya fenomena, di mana fakta itu bertolak belakang dengan teori. Teori misalnya mengatakan, ini contoh ya, teori mengatakan bahwa agama itu, kalau kita lihat dari bahasanya kan agama, artinya tidak kacau. Tapi berapa banyak sekarang kita lihat orang ribut latar belakangnya masalah agama. Nah, ini perlu dibuat penelitian. Ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan sesuai dengan hukum. Ini ya, kita harus melakukan kegiatan kita itu dalam cakupan dan batasan-batasan yang sesuai dengan hukum. Ya, memang sudah jelas ya. Dalam aspek kehidupan yang lain juga demikian. Dalam kehidupan sosial kita, ya kita harus hidup dengan mengikuti batasan-batasan hukum yang sudah disepakati. Ya, demikian juga dalam penelitian ini, saya rasa ini juga sangat umum sekali ya. Peneliti harus mampu bertindak dengan mendahulukan kepentingan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, termasuk di dalamnya adalah keselamatan. Itu bahkan yang utama ya, keselamatan. Dengan tetap berasaskan pada tujuan mulia berupa penegakan HAM dan kebebasannya. Ini mungkin lebih-lebih ini pada penelitian-penelitian sosial. Ya, misalnya kita menggunakan sistem wawancara. Jadi wawancara kita yang kita lakukan itu jangan sampai nanti mengintimidasi responden gitu. Nah, itu harus kita hindari. Ini kalau misalnya kita membuat penelitian-penelitian dengan metode pengumpulan data wawancara. Ya, karena kemarin juga sudah kita bahas kan beberapa metode pengumpulan data, observasi, wawancara, di antaranya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Sumber keilmuan itu harus kita kelola dengan rasa penuh tanggung jawab. Peneliti melakukan penelitian dengan manfaat membawa kebaikan kepada sesama, di mana dia tetap mengedepankan efisiensi dalam menggunakan sumber daya lain. Misalnya kalau kita yang bekerja di lab misalnya, seperti saya, itu harus menjaga alat-alat lab, ya, alat-alat ilmiah lain, dan alat-alat bantu penelitian dengan baik. Menjaga lingkungan dalam menjalankan penelitian agar tidak menimbulkan kerusakan. Jadi kita harus melakukannya itu, ya, mengelola dan menjaga sumber-sumber keilmuan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu etik yang ketiga. Kemudian yang keempat, peneliti mengelola penelitiannya secara jujur, adil terhadap lingkungan penelitiannya. Jadi kita harus mengelola penelitian kita itu secara jujur. Nah, saya rasa kalau misalnya poin yang pertama itu sudah kita jalani tadi, bahwa kita berangkat dari keinginan untuk mencari kebenaran, ya. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
suara lain ini. Suara siapa ini? Polisi, polisi. Ada masuk suara asing ya? Suara dari polisi itu. Dari mana tuh? Polisi. Jadi bisa kita lanjut ini ya. Tolong bisa dimutkan. Oh ya, itu di chat sudah ada absennya, tolong diisi dua-duanya ya. Ya, Yang di e-learning diisi, yang dibagikan oleh Bu admin juga diisi ya. Oke, kita lanjutkan ini. Saya sebenarnya jam 11.30 ini ada kelas lain juga ini. Kalau lanjutkan sedikit lagi ya. Yang kelima, peneliti menghormati segala bentuk objek dalam penelitian, baik hayati maupun non-hayati. Jadi, objek penelitian kita ini harus kita hormati ya. Baik itu objek yang hidup maupun objek yang tidak hidup. Bagaimana maksudnya? Bahwa peneliti itu harus menghormati segala bentuk objek penelitian, baik itu benda mati ataupun makhluk hidup. Dalam hal ini, semua objek penelitian harus diperlakukan secara baik dan bermoral, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan benda mati. Harus kita perlakukan secara baik. Itu adalah semangat seorang peneliti. Jadi saya rasa kalau misalnya kita berangkat dari keinginan tadi untuk mencari kebenaran, saya rasa yang lain-lain juga otomatis akan teraplikasi dengan sendirinya. Misalnya yang poin 4 ini sudah pasti. Kalau kita berangkat dari poin 1 tadi, pasti kita akan melakukannya secara jujur dan adil. Ya. Karena tujuan kita lah untuk mencari kebenaran. Kalau kita nggak jujur, nah sikap aja kita sudah nggak jujur, pasti kita nggak akan mendapatkan kebenaran itu. Oke, kemudian kita lihat yang berikutnya, yang nomor 6. Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, saran, baik dari peneliti lain maupun dari pihak luar. Nah, di sini ini juga sebuah yang sangat penting, dan ini sudah kita aplikasikan, bahwa kita harus terbuka, oleh karena terbuka terhadap tanggapan, kritik, dan saran. Makanya di dalam dunia akademis, kita sering sekali misalnya melakukan seminar-seminar. Tujuannya apa? Untuk membuka diri. Ini loh yang sudah saya temukan. Terus kita presentasikan. Jadi orang-orang bisa melihat. Nah, di dalam orang-orang melihat apa yang sudah kita presentasikan, para audien pun dia akan berusaha memberi masukan-masukan yang positif. Tidak ada di sana tujuannya untuk menjatuhkan. Nggak ada. Ini seminar. Ya, nggak ada. Kemudian di sana juga kita akan menerima kritikan, kalau ada kritikan, dengan lapang dada. Kemudian juga saran-saran. Baik dari peneliti lain